Itu biasa saya kasihan lihat itu ibu kalau ada pengantin, mukanya betul-betul kayak tembok, serba palsu, bibirnya merah palsu, alisnya tebal palsu, bulu matanya panjang palsu, pantatnya gabus, semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi, saya lihat dia kasih lebih alisnya. Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Ada artis Korea baru di Bogor tinggal. Coba, sudahlah. Apa dilarang berdandan? Ya silahkan, selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu, itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan, gara-gara dandan tidak sholat, beleng-beleng. Coba. Nah sekarang gimana solusinya Ustaz? Nah, ibu wudhu dulu. Sudah wudhu, dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wudhu, kentut batal. Nggak habis ke Ustadz, sedikit aja keluar. Biar sedikit, batal. Coba. Dua. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak nggak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh 2 meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. 2 meter dikasih kembang. 17 pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah. Tidak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikat. Coba, ayo pakai lagi jilbab yang sempit, celana roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat, buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit Pak. Ini dah wajah belen-belen. Tiba waktu sholat, hayyalah sholat. Suaminya bilang, bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru 2 bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat duhur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau Pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku? 2 jam makainya ini. Beleng-beleng. Sudah ya? Bu, yang paling banyak perempuan ndak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak ndak sholat? Ada Piala Champion. Subuh ndak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam 2, seri adu penalti. Bersamaan azan subuh. Pilih mana Pak? Bapak pilih mana? Pergi sholat, ketinggalan gol. Nonton, ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih belen-belen. Ayo. Demi Allah, apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Dia kaya aja dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu pekarangan rumahnya emas. Ada di sini pekarangan rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis, kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep Ustaz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Itu cakepnya Nabi Yusuf. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf seperti Pragawati. Yang kalau di atas apa itu? Catwalk. Lewat Nabi Yusuf. Ini ibu-ibu. Masya Allah. Ini bukan manusia ini. Cakep betul. Tidak sadar, dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segagah-gagahnya Ustadz Das'ad. Jangankan ngiris bawang, kentut aja hilang perhatian. Coba. Gagahnya Nabi Yusuf, tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustadz, binaragawan. Ada kala Nabi Musa. Nabi Musa itu bu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do, karate campur doti. Doti itu magic.
Coba. Hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam di atas gunung bikin perahu. Cerdas, tidak sombong, tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Hah? Ada apa alasanmu lagi? Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas? Hah? Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang nganggap enteng sholat. Ustaz, saya ini merantau Ustaz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya di Bogor Ustaz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumahnya susah, masih ngontrak-ngontrak Ustaz. Periksa sholatmu. Anak saya nakal betul Ustaz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustaz. Betul kamu sholat, tapi tidak ikhlas. Ya Allah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas bos? Ayo. Saya ikhlas Ustaz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu itu sudah sholat asarnya. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah, jangan cari kambing hitam. Lebek periksa sholatnya. Saya sholat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau sholat, tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Siratal. Ada yang sholat seperti itu. Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri lah. Makanya kalau ada masalah dalam hidup, ayo pertama yang harus kita selesaikan, sempurnakan sholatmu bos. Saya sholat Ustadz. Betul, ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat sudah 3 hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya 2 hari tidak dicuci dipakai. Begitu sholat gatal semua. Siapa ngajar sholat seperti itu? Ayo ya, mulai hari ini koreksi sholatnya bu. Ibu saya di kampung itu 14 anaknya bu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum, kalau mau sholat, dia ganti bajunya. Saya aja belum mampu seperti itu. Itu di ruang tidurnya, dia gantung kudung dengan bajunya, dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat, pasti dia ganti baju. Masya Allah. Selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya. Ibu cuma 1 anaknya tidak bisa ganti baju kalau mau sholat. Yang ketawa, saya serius ini bu. Masya Allah. Bapak-bapak, adik-adik, kalau ada yang sampai sekarang belum dapat kerja yang baik, koreksi sholatmu. Ayo, apa susahnya sholat bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa, 30 hari kita lapar. Lebih susah haji, ngantri. Umrah aja ku kejar-kejar, sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau zakat sedekah berat, ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji sekali setahun. Umrah penuh modal. Sholat 24 jam Allah menunggumu. Subuh Allah nunggu. Tengah hari capek Allah tunggu duhur. Sore mau curhat Allah tunggu asar. Maghrib selesai kegiatan Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur silahkan curhat sebelum isya. Tengah malam bangun tidak bisa tidur. Yuk kau sholat tahajud. Cuma kita tidak sadari kekuatan sholat. Sholat. Kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Cuma kita kalau sakit langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kamu?
Ke Allah dulu. Allah, dokter. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Kenapa Ustaz? Ini mencret-mencret saya dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya yang kau tanya? Allah. Tanpa bapak beritahukan, ibu beritahukan, Allah sudah tahu penyakitnya ibu. Yang dokter hebat itu baru muncul, pasti mencret Ustaz. Itu hebat itu. Tapi yang tidak. Iya. Maka bapak ibu sekalian, perbaiki sholat. Dah, itu tetangga saya Ustaz, tidak sholat, tapi kok rezekinya baik, proyeknya lancar. Oh jangan salah, memang duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi apa yang ibu bapak tidak tahu, istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya, tapi menderita batinnya. Duitnya banyak, dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, tapi sampai di rumahnya dilempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah banyak duitnya, tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan karedok. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Pret. Ya, maka Bapak Ibu, adik-adik, jangan galau, perbaiki sholatmu. Saya bisa bicara begini, saya alami. Demi Allah, saya pernah menjadi cleaning service. Bersihkan toilet triple terkenal di Makassar waktu itu. 4 toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan, tidak usah gaji saya, kasih masuk namaku undian umroh kalau ada gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Selesai sholat subuh saya bawa naik sepeda itu langganan harian Fajar di Makassar. Hilang lagi sepeda BMX ku. Tidak tahu sampai sekarang saya belum dapat siapa yang curi. Yang ngajar itu kalau saya dapat itu saya lapor di KPK. Masya Allah. Hai, saya sering jalan kaki pergi sekolah. Saya pernah dihina kawan saya waktu kuliah. Keluar dari ruangan kuliah, dia tunjuki saya, Dasat, tidak malu-malu kau, cakar semua bajumu. Cakar itu rombengan. Tahu, baju bekas yang dari Eropa dijual 100.000 kalau di Matahari 100.000 satu. Ini 10.000 4, masih ditawar. Coba bayangkan. Saya tidak marah. Biiznillah, dengan izin Allah, saya istiqamah pelihara sholat dengan sebaik-baiknya.